Yang pertama, saudara, saya punya pertanyaan. Pastor Franz, tadi di dalam salah satu lagu dikatakan kita bersama-sama memasuki tahun ini dengan jawaban hanya ada dalam Tuhan dan lain sebagainya. Nah, Pastor Franz, sebagai manusia, seringkali kita masih mengalami kekhawatiran, kebimbangan. Belum lagi kalau kita bercerita tentang ekonomi yang ada target baru ditutup, Pastor Franz. Saya bukan hanya stok target hari ini, saudara. Tapi yang saya tanya, saudara kasih Tuhan, kita mau tanya pada Pastor Franz, kira-kira sebagai manusia kita mengalami keraguan, kebimbangan. Menurut Pastor Franz, bagaimana dan apa pesan Pastor Franz buat setiap daripada kita dalam mengawali tahun ini? Kami persilakan. Shalom, shalom para pastor. Tubuh Kristus, shalom. God is good, and all the time, God is good. Pastor Ferry, saya percaya setiap kali kita memasuki tahun yang baru, Pastor Ferry katakan dari target sudah mau tutup. Saya dengar Sony Stores juga mau tutup di seluruh Kanada. Setiap kali kita memasuki tahun yang baru, ada rasa, ada kekhawatiran, ada ketidakpastian, ada rasa penasaran dalam hidup kita. Mungkin kita takut akan keamanan, kita takut akan bencana alam, kita takut akan banyak hal tentang ekonomi seperti yang Pastor Ferry katakan. Banyak para ahli bicara setiap kali mau tutup tahun atau di minggu-minggu pertama setiap tahun, banyak para ahli bicara di bidangnya untuk membimbing katakanlah setiap orang termasuk anak-anak Tuhan tentu. Jadi ada rasa takut sesungguhnya untuk menghadapi sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak pasti dan kita akan jalani selama 360 hari lebih. Namun rasa takut itu juga dialami sesungguhnya oleh para tokoh Alkitab. Rasa takut dialami oleh Zakaria, rasa takut dialami oleh Maria, rasa takut dialami oleh Yusuf, rasa takut dialami oleh katakanlah para gembala di padang. Tapi Alkitab menulis, Alkitab mengajar kita bahwa malaikat Tuhan datang dan mengatakan jangan takut. Seperti itu. Nah, saudara, kalau kita baca di Hakim-Hakim 6, saya percaya semua bawa Alkitab. Oh, semua di luar kepala. Semua hafal Alkitab. Saya nggak hafal, saya bawa Alkitab saya. Alkitabnya di luar kepala memang, Pastor Franz. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita baca dari Hakim-Hakim 6, Gideon mengalami hal yang sama. Gideon juga punya rasa takut. Dengan cepat saja saya bacakan di Hakim-Hakim 6 di ayat yang ke-11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbanting di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Ini mewakili ketakutan. Sebab Gideon mengirik gandum tidak di tempat pengirikan gandum, tapi dia mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Artinya dia takut. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya dengan demikian, Tuhan menyertai engkau. Hal yang sama katakanlah firman Tuhan hari ini datang pada saudara dan saya. Tuhan katakan, aku ini Immanuel, aku akan menyertai engkau sampai akhir. Nah, Gideon yang sedang ketakutan dikatakan oleh malaikat Tuhan, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Sedang takut, tapi dikatakan oleh Tuhan, engkau pahlawan yang gagah berani. Nah, jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Orang-orang yang di atas dia berbuat dosa. Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang yang kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Tuhan tidak pernah berbuat itu sesungguhnya. Kalau saudara tidak bersalah, saudara tidak jatuh dalam dosa. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Nah, saudara kasih Tuhan memasuki tahun 2015, perbaharui spirit kita. Jangan dengan spirit yang sudah letih lesu di 2014. Sebab sesungguhnya kekuatan kita rapuh. Tanpa Tuhan kita rapuh betul. Tapi Tuhan datang kepada saudara dan saya hari ini, memasuki tahun 2015 di hari yang ke-17 Januari ini. Tuhan katakan jangan takut, sebab aku menyertai kau. Nah, saudara, ada pesan Tuhan melalui firman Tuhan ini. Pada saat ada 32.000
Gideon mempersiapkan orang-orangnya dan memang dia sedikit menghadapi 135.000 Midian. Katakanlah pasukan yang menyerbu dia. Tuhan katakan 32.000 dibanding 135.000, 32.000 itu terlalu banyak. Dan Tuhan katakan kepada 32.000 ini, kalau ada yang takut, suruh mereka pulang enyah dari pegunungan ini. Nah saudara, dengan teratur 22 itu takut, tinggal 10.000. Dan Tuhan katakan 10.000 masih terlalu banyak, Pastor Ferry. Dan kemudian yang 10.000 itu Tuhan katakan, aku akan tes yang 10.000 ini. Siapa yang akan ikut engkau berperang untuk lawan 135.000? Nah Tuhan katakan, minta mereka untuk turun minum di air. Dan saudara, melalui cara meminum air, Tuhan ternyata dapatkan bahwa hanya 9.700 tidak memenuhi syarat untuk berperang. Hanya 300 yang memenuhi syarat. Dan Tuhan katakan yang 300 ini akan ikut berperang lawan engkau. Nah, saudara kasih Tuhan, pesan Tuhan, saya percaya waktunya sudah lewat. Pesan Tuhan bahwa memasuki tahun 2015, jangan takut, sebab Tuhan menyertai saudara. Dan saudara percaya akan firman Tuhan. Maka setiap kesempatan, setiap peluang di tahun 2015 itu tidak tinggal menjadi peluang, tidak tinggal menjadi kesempatan saja, tapi pasti menjadi milik saudara dan saya. Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah. Masih dalam dari saya tanya kepada pastor. Jadi tugas kita bukan menjadi orang Kristen yang takut atau pengecut, tetapi tugas kita tetap di dalam doa, pujian dan ibadah buat Tuhan. Pasukannya. Silakan pastor kasih ditambahkan lagi. Di dalam hidup takut akan Tuhan, di dalam pesan Tuhan melalui yang 300 orang, dia dapatkan yang 300 itu kedapatan berjaga. Yang 300 orang ini sekalipun mereka minum, yang Tuhan dapatkan yang 300 ini tetap berjaga. Nah, apa kunjung aktivitas saudara di tahun 2015? Pastikan saudara berjaga. Sama dengan berjaganya saudara, waspadanya saudara untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, saya percaya kalau saudara berjaga, saudara waspada, saudara dekat Tuhan, maka hikmat Tuhan datang dalam hidup saudara dan saya. Maka setiap kesempatan dan setiap peluang menjadi milik saudara. Tuhan memberkati. Haleluya. Nah, saudara kasih Tuhan, pastinya luar biasa bahwa pesan Tuhan di awal tahun ini yang dibawa oleh hambanya Pastor Frans mengajak kita semua untuk tidak takut. Amin, saudaraku. Apapun yang menjadi tantangan, apapun yang menjadi challenge daripada saudara, untuk kita tidak takut, tetapi berjaga. Berjaga di dalam apa? Di dalam doa, pujian dan penyembahan. Amin, saudaraku. Tuhan tidak suruh saudara jadi satpam. Tuhan tidak suruh saudara jadi army, saudaraku, tetapi jadi army for Christ. Amin. Di dalam doa, pujian dan penyembahan. Saya rasa kita semua setuju kepada itu. Nah, Pastor Sudi menanggapi ini gimana kalau kita ajak jemaat untuk menyanyi satu pujian? Itu ya. Kita akan nyanyikan lagu ini. Saya percaya sudah tahu lagu ini. Terima kasih. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang. Nyanyikan bersama.
Luar biasa saudara dikasih Tuhan. Kita semua rindu saudara kasih Tuhan. Kita semua hamba Tuhan rindu melihat jemaat seperti ini saudaraku. Memasuki tahun 2015 bukan menjadi Kristen, orang-orang Kristen, dari orang-orang percaya yang takut, yang pengecut, menjadi penonton Kristen. Amin saudaraku. Tapi kita orang jadi maju berperang, bukan dengan senjata manusia, tapi dengan doa, pujian dan penyembahan. Amin.